A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Suranangu, kami hormati rekan-rekan perangkat Desa Suranangu, kami hormati Ketua BPD serta anggota, Ketua LPMD serta anggota, Ketua KPMD serta anggota, Bapak Ibu RT yang kami hormati, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda ingkang hadir wonten saat menika ingkang kula banggakan. Alhamdulillah wonten dalem menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan sehingga sareng-sareng saged makbal berkumpul, berwajah, bermujalasah wonten dalemipun Bapak Agus Dipunang dalam satu agenda kegiatan yang menika musyawarah dusun Dipunang dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa Suranangu hingga periode tahun 2022 sampai 2027 dengan satu harapan semoga nanti apa yang akan kita laksanakan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi kita semua khususnya dan kepada masyarakat Desa Suranangu pada umumnya. Amin Allahumma amin. Dan yang untuk kedua kalinya salat besar salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan atas segala harapannya dengan satu doa, satu harapan misi kula panjangan sedoyo kelak di yaumil akhir adalah termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sebelum acara dimulai, kenallah pada kesempatan ini kami akan membawakan atau membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat pembacaan hasil kesepakatan, yang kelima penutup doa. Belum acara dimulai perlu Bapak Ibu ngertosi bahwa panjenengan bersoni teng pinten niku tertulis tanggal 10 pelaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunahun sebagai acara ingkang sajengipun inggih menika sambutan ingkang badhe dipun aturaken saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa lan panjenenganipun Bapak Nuridin terus mengakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi yang hormati Pak Kades, Ketua BPD serta anggota tokoh masyarakat sedoyo, ketua lembaga, jajaran pengurus Bundes, bulan juga hadir, ketua RT serta rekan perangkat desa Suranangu yang saya banggakan. Sudah diterangkan tadi oleh Kepala Perencanaan bahwa tujuan pertemuan malam hari ini adalah untuk membahas perencanaan desa selama kurang lebih 6 tahun, rencana pembangunan jangka menengah. Artinya apa? Biar arahnya jelas. Nggih, inaosan boten diarahkan yang bangun itu rencananya mesti saya. Tapi alangkah lebih baiknya diatur dari awal. Tujuan RPJM makanya menjadi pedoman bagi desa untuk
pembangunan selama 6 tahun. Maka RPJM tahun 2022 misalkan di RPJM pembangunan apa, maka tiap tahun maka kalau perencanaan berarti menerjemahkan dalam APBDes, tentunya dalam RKP dulu, dalam APBDes, yang mana APBDes ini tentunya tidak boleh melenceng jauh dengan APBDes dan RKP. Perlu kita tahu bersama juga bahwa RPJM itu kan untuk menentukan arah. Jadi 6 tahun ke depan Jurangmangu itu ingin seperti apa pengennya Jurangmangu itu 6 tahun ke depan kondisinya seperti apa. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa itu disesuaikan dengan visi misi kepala desa yang disinkronkan dengan visi misi kabupaten, tentunya akan sesuai dengan yang di atasnya lah. Itu semacam itu. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa beliau Pak Kades, Pak Nuridin mempunyai visi bersama membangun ekonomi untuk menuju Jurangmangu Mas. Mas di sini adalah singkatan dari M-nya itu mandiri, A-nya agamais, S-nya sejahtera. Atau bisa kita persingkat saja berarti Jurangmangu Mas lah. Berarti tujuannya pertama mandiri, agamais, dan sejahtera. Itu yang akan menjadi target selama 6 tahun ke depan. Kemarin saya, Pak Kades, Pak Keuangan, dan Pak Perencanaan malam-malam didatangi Pak Camat sampai jam 3 kaitannya pendampingan tentang penyusunan RPJM ini. Harapannya ketika RPJM-nya benar-benar disusun secara detail, secara serius, maka apa yang akan kita harapkan Jurangmangu 6 tahun ke depan insya Allah bisa terlaksana. Nah, Pak Camat menghendaki di sini kan ada 3 visi, mandiri, agamais, dan sejahtera. Mau agamais, mau sejahtera itu pertama harus mandiri dulu. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya agamais itu bukan masalah kehidupan beragama ya, artinya seharusnya sih dalam kondisi apapun kita agama itu kan nomor yang didahulukan lah. Tapi secara teori ketika kita belum mandiri di sini berarti ngaten Bapak Ibu. Ya, selama ini kita membangun itu mengandalkan dana dari pemerintah. Yang namanya desa mandiri itu berarti desa yang bisa membiayai keberlangsungan hidupnya dari sendiri, dari pendapatan asli desa. Nah, untuk mencapai hal tersebut otomatis berarti kita harus meningkatkan pendapatan asli desa. Sesuai ketentuan juga bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintahan desa dilarang berbisnis karena sudah ditentukan bahwa sekarang ada BUMDes. Kalau mau berbisnis berarti serahkan urusan bisnis itu kepada BUMDes. Nah, dan yayasan berarti nanti arahnya untuk mencapai kemandirian ini nanti BUMDes akan lebih berpengaruh, lebih banyak bergerak. Visi misi beliau Pak Kades ini berarti ingin Jurangmangu itu mandiri, kemudian agamais dan sejahtera. Ini yang harus kita terjemahkan dalam program-program selama 6 tahun ke depan. Karena konsepnya sejahtera itu setelah kita mampu mandiri, otomatis kita fokusnya di kemandirian desa. Nah, ini sengaja saya sampaikan, nanti mungkin secara gamblangnya karena saya sendiri bukan pakarnya bisnis. Panjenengan ngertos doyo bahwa beliau Pak Kades sebelum jadi Kades adalah peternak ayam. Ya sebenarnya kurang-kurang bisnisnya loh ya. Cuma yang terkenal itu ya ngingu ayam lah.
beliau merencanakan untuk mencapai mandiri itu dengan jalan usaha melalui peternakan ayam. Nah, kita dari BUMDes, dari pemerintahan desa juga tidak serta-merta ya beres lur ya. Artinya kita juga sudah berbincang banyak tentang itu dengan Pak Kades, baik secara bukti nyata karena beliau langsung menunjukkan hitung-hitungan namanya apa Pak Kades? RHPP itu adalah surat perhitungan antara pengelola ayam dengan PT-nya. Jadi menurut beliau ini tidak bisa dimanipulasi. Nanti saya berikan kesempatan Pak Kades untuk lebih meyakinkan untuk sebagai gambaran bagaimana potensi peternak ayam ini dan apakah mungkin bisa memandirikan desa Jurangmangu. Jadi pertama kita fokus kalau Bang Kades untuk bercerita biar kita ya yakin sih paling nggak ada gambaran bagaimana konsep Pak Kades kenapa pilih peternakan ayam dalam upaya untuk mencapai desa Jurangmangu yang mandiri. Monggo saya berikan kesempatan kepada Pak Kades untuk sedikit bercerita pengalaman. Karena ini pengalaman, kalau saya ceritakan ngarang wong nyorotong ngingu ayam. Kalau Pak Kades kan memang ngingu ayam. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran anggota pemerintahan Desa Jurangmangu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang hadir. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa berkumpul dalam rangka musdus di Dukuh Sikunang. Moga-moga menjadikan musyawarah yang lancar, menjadikan Jurangmangu yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih sejahtera untuk kedepannya. Langsung saja kita ingin paparkan untuk masalah kandang, perencanaan untuk kandang ayam. Kenapa saya ambil yang bikin kandang ayam? Pikiran saya, yang saya pengalaman itu dengan, mohon maaf bukan saya niat mau pamer, tapi pengalaman saya di kandang itu yang kapasitas saya 10.000 setiap periode. Paling rendah berarti posisi 1 tahun itu 6 kali, tapi bisa kadang 7 kali, tapi hitung 6 kali. Yang satu 6 kali, yang satu hasil yang 1 periode itu yang 10.000 itu di angka kotor 46. Sebentar. 46, 12, 960, berarti per ekor itu 4.612 perak. Ini tertera di penghasilan Mas Bangun 12 Mei 2021. Nah, ini belum operasional. Kalau dipotong operasional kita gas habis 3,5 juta. Terus sekam itu habisnya 4 juta. Terus tenaga kerja kalau per ekor 500 berarti kita 5 juta. Itu OP. Listrik berarti 4,5 juta kalau kandangnya close. Itu yang kapasitas 10.000. Itu enggak nyampe 20 juta. Besar paling membengkak itu 20 paling membengkak. Nah, kalau 46 kita berarti yang 10.000 dapat 20 juta. Itu belum ngitung kita misalnya rabuk.
bisa kita bagikan dengan cuma-cuma ke masyarakat, tinggal kita atur periode ini ke sini karena bentuk kandangnya misalnya bikinnya boleh segini, nah periode ke depan ke daerah sini, mungkin yang itu langsung kena ke masyarakat juga langsung. Nah misalnya kok kepengen beli rokok untuk pengelola itu jual dari karungnya aja 1.700 kali, kalau saya yang biasa 10.000 itu jumlahnya 1.600 karung dikalikan 1.700 itu yang buat beli rokok aja udah cukup. Makanya saya berusaha karena potensi anak-anak sini udah kayak ke kandang. Nah apalagi udah punya desa punya sendiri, syukur-syukur masyarakat punya uang mau bikin di sana, itu malah lebih bagus. Kita ditatain, jual nata, kandang itu di situ semua punya masyarakat, punya desa. Itu menurut saya. Tapi masalah hak juga tergantung masyarakat. Monggo mau dikelirkan untuk kandang ayam juga itu terserah masyarakat, mau enggak juga terserah. Yang penting saya tujuannya juga prinsipnya kalau di kandang ayam kita mau manipulasi, misalnya Pak saya sendiri sebagai kadek supaya hasilnya dimakan sendiri, itu sudah tidak mungkin karena kita kerjasama sama PT tersebut tidak mungkin bisa diklik ini biar hasilnya di bawahnya 4.500 biar 3.000, tidak mungkin bisa karena itu berdasar hukum kuat. Jadi masyarakat bisa ngecek hasilnya gimana juga bisa ngecek. Monggo kalau itu juga misalnya desa sekarang bisa ngangkat 20.000, berarti kalau 10.000 dikali 2 berarti kan udah 20.000 tadi hasilnya misalnya bersih 20 kali 2 udah 40. Apalagi kalau kita udah punya sampai 80.000 satu tahun, misalnya 6 kali, kalau 20.000 aja hasilnya udah 35 aja ngitungnya lah, jangan terlalu tinggi dulu. Ini juga nggak terlalu tinggi karena ada percontohan yang kemarin Pak Maliki juga hasil sampai per ekor itu 8.700. Itu nggak usah buat omong, kalau itu lebaran lah. Jadi kadang-kadang memang ada kayak gitu, ada hasil yang tak terduga, bonus pasarnya tinggi, jadi hasil sama bonus pasar itu masih hasil bonusnya, tapi itu jarang. Itu nggak perlu ceritanya yang real, yang nyata, yang udah pasti. Nah misalnya seperiode ibaratnya punya kapasitas 20.000 berarti 35 juta, satu tahun 6 kali 35 juta kali 6 itu kita udah punya hasil 200 juta satu tahun, itu dari kandang aja. Apalagi aset di desa ini udah ada sinergi nanti 1 bulan laporan itu berapa yang udah udah dipegang BUMDes ini, berarti kita tinggal berarti asetnya desa udah berapa. Apalagi desa saya kepengennya malah sampai 80.000. Kalau 80.000 berarti 35 kali 4 berarti berapa? Ini udah 140 dikali 6 kali miliar. Nah makanya target saya udah ngimbangin anggaran dede bikin puyeng misalnya, ya udahlah nggak usah terima dede, kita pakai uang sendiri kan lebih nyaman, nggak kayak ribut. Misalnya mau bantu musola kita bisa, tapi kalau anggaran dede kita mau aturannya belum bisa, bantu masjid aja ada bangunan nggak bisa. Tapi kalau uang sendiri tinggal musyawarah, masjid ini lagi membutuhkan, ayo kita sepakati lah, ini kan uang sendiri. Nah, monggo silakan, saya hanya bisa memaparkan seperti itu pengalaman saya, karena mohon maaf saya juga hanya pengalamannya segitu, jadi nggak bisa yang lain-lain, mohon maaf. Apabila masyarakat menyepakati monggo, kalau tidak menyepakati juga itu hak masyarakat. Saya hanya bisa saya jadi juga karena masyarakat, saya ingin buat masyarakat juga demi masyarakat. Apabila perkataan saya kurang berkenan, banyak kesalahan, itu
semua karena kebodohan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.